Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Fadia Fitri, NPM 2020-110097 dari Prodi Manajemen. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva tidak lancar yang diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal perusahaan. Di dalam aktiva tetap terdapat penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan yaitu yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan, karena harga perolehan menjadi dasar perhitungan seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan per periode akuntansi. Yang kedua, nilai residu. Nilai residu merupakan nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aktiva. Yang ketiga, ada umur ekonomis. Umur ekonomis memiliki dua jenis, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Selanjutnya, ada metode penyusutan aktiva. Pada penggunaan aktiva berpengaruh terhadap tingkat keausan aktiva, yang mana untuk mengakomodasi situasi ini biasanya dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai. Berikut beberapa metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, ada metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan depresiasi aset tetap yang biaya penyusutannya tetap sama setiap tahunnya hingga akhir usia ekonomis aset tetap tersebut. Rumus metode garis lurus yaitu penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomis dikali harga perolehan dikurang nilai sisa. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Juni 2021 dibeli sebuah kendaraan seharga Rp27.500.000. Nilai sisa diperkirakan Rp1.750.000. Umur kendaraan diperkirakan selama 5 tahun. Hitunglah penyusutan tersebut menggunakan metode garis lurus. Untuk tahun pertama, penyusutan sama dengan 100% dibagi 5 dikali dengan 27.500 dikurang 1.750 sama dengan 20% dikali 25.750.000 sehingga hasilnya menjadi 5.150.000. Ayat jurnal untuk mencatatnya yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 5.150.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan 5.150.000. Dan untuk tahun kedua dan seterusnya itu caranya sama. Yang kedua, ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode penyusutan yang ditentukan berdasarkan persentase dari suatu harga buku pada periode tertentu. Rumus metode saldo menurun yaitu penyusutan sama dengan 2 dikali 100% dibagi umur ekonomis dikali nilai buku awal periode. Untuk contoh soal pada metode saldo menurun sama seperti contoh soal pada metode sebelumnya, tetapi cara perhitungannya beda. Untuk tahun pertama, nilai buku sama dengan 2 dikali 20% sama dengan 40%. Penyusutan sama dengan 40% dikali 27.500 dikurang 0, sehingga hasilnya menjadi 11 juta. Jurnal untuk mencatatnya yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 11 juta rupiah pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 11 juta rupiah. Dan pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu caranya sama, tetapi nanti hasilnya itu setiap tahunnya dia akan menyusut. Yang ketiga, ada metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun merupakan metode penyusutan yang ditentukan berdasarkan persentase dari suatu harga buku pada tahun tertentu. Rumus metode jumlah angka tahun yaitu sama dengan penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali harga perolehan dikurang nilai sisa. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Juni 2021 dibeli sebuah kendaraan seharga Rp27.500.000. Nilai sisa diperkirakan Rp1.750.000. Umur kendaraan diperkirakan selama 3 tahun. Hitunglah penyusutan tersebut menggunakan metode jumlah angka tahun. Penyelesaiannya yaitu umur ekonomi selama 3 tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Untuk tahun pertama, penyusutan sama dengan 3/6 dikali 27.500 dikurang 1.750, sehingga hasilnya menjadi 12.875.000. Ayat jurnal untuk mencatatnya yaitu
yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar 12.875.000 pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 12.875.000. Untuk tahun keduanya, penyusutan sama dengan 2/6 dikali 27.500 dikurang 1.750, sehingga hasilnya menjadi Rp8.583.333. Ayat jurnal untuk mencatatnya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp4.583.333. Untuk tahun ketiganya, penyusutan sama dengan 1/6 dikali 27.500 dikurang 1.750, sehingga hasilnya Rp4.291.666. Jurnalnya yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp4.291.666.000. Dan yang terakhir, metode unit produksi. Metode unit produksi merupakan metode penyusutan yang ditentukan berdasarkan persentase dari suatu harga buku pada tahun tertentu. Rumus metode unit produksi adalah penyusutan sama dengan produksi aktual dibagi kapasitas produksi dikali harga perolehan dikurang nilai sisa. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Juni 2021 dibeli sebuah mesin seharga Rp27.500. Nilai sisanya Rp1.750.000. Mesin tersebut dapat menghasilkan 2 juta unit barang. Selama tahun 2021 diproduksi sebesar 250.000 unit. Hitunglah penyusutan tersebut menggunakan metode unit produksi. Penyelesaiannya yaitu penyusutan sama dengan 250.000 dibagi 2 juta dikali 27.500 dikurang 1.750.000 sama dengan 12,5% dikali 25.750.000, sehingga hasilnya menjadi 3.218.750.000. Jurnal untuk mencatatnya yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin seharga 3.218.750.000. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa metode penyusutan adalah metode yang digunakan untuk mengurangi nilai aset tetap karena beberapa faktor seperti usia, penggunaan, dan lainnya. Metode ini memiliki beberapa jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.